Oke, sehingga untuk ini kan R vektor ya. Untuk R skalarnya ya, berarti akar dari ini kuadrat ya. Akar ya X kurang X aksen kuadrat plus Y kurang Y aksen kuadrat plus Z kurang Z aksen kuadrat ya. Oke, sehingga di sini jika kita turunkan, coba kita turunkan terhadap gradien aksen ya. Oke, ya perhatikan apakah sama dengan ini R topi seper R kuadrat positif ya. Lihat kita turunkan terhadap 1 per R gradien aksennya, berarti di sini kan turunannya do per do X aksen dan seterusnya ya. Kita ambil untuk komponen X aja seumpamanya. Jadi saya punya X kurang X aksen kuadrat plus Y kurang Y aksen kuadrat plus Z kurang Z aksen kuadrat. Ini tadi pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Oke, dan seterusnya ya. Oke, ini pangkat minus setengah karena di sini seper R ya. Ya, dan seterusnya. Ya, ini untuk nanti silahkan untuk do per do Y aksen, Z, dan seterusnya. Kita ambil contoh untuk yang X aksen ya. Nah, kita dapat berarti turunan dari ini ya. Berarti kita turunkan semua dulu, berarti saya punya minus setengah ya. Turunan ini semua X kurang X aksen kuadrat plus Y kurang Y aksen kuadrat plus Z kurang Z aksen kuadrat. Ini jadi pangkatnya adalah minus 3 per 2 ya. Oke, ini tadi turunan totalnya kita turunkan sebagian terhadap ini ya. Jadi kita punya 2x kurang 2 ya. Jadi saya punya 2x kurang x aksen ya. Baru turunan terhadap ininya x ininya ya, terhadap x aksen. Berarti di sini minus 1 ya. Minus 1 dan seterusnya jika nanti kita lanjutkan lagi untuk Y kurang Y aksen dan seterusnya ya. Sehingga kita dapat akhirnya menjadi gradien, perhatikan, gradien aksen dari seper R itu sama dengan ini tadi kan tidak lain dan tidak bukan adalah R ya. Ya, ini R. Oke, berarti saya punya minus setengah. Nah, perhatikan di sini minus setengah, di sini minus 1 jadinya positif. Nah, dari sana kita dapatkan positifnya ya. Jadi saya punya positif setengah dengan 2-nya habis ya. Nah, saya punya di sini 1 per R pangkat 3 per 2 kan gitu ya. Nah, ini kan X kurang X aksen. Nanti kan dapat juga nih ya. Jadi tambah Y kurang Y aksen gitu ya, tambah Z kurang Z aksen dan seterusnya ya. Sehingga ini juga tadi adalah R ya. Ya, R. Ya, ini tadi untuk arah X topi gitu ya, Y topi dan Z topi, sehingga bagian ini adalah R vektornya ya. R vektor nanti kita dapatkan. Yang mana R vektor itu apa? Ini tadi kita buat R pangkat 3 per 2. R vektor itu kan adalah R ya. R besarnya R ya. R dengan R topi ya. Oke. Ini besarnya, ini R topinya ya. Dimana R ini jadinya coret sehingga kita punya di sini 1 per R pangkat setengah atau akar ini bukan pangkat 3 per 2 kok, pangkat 3 per 2 ya. Oke, ya ini tadi pangkat 3 ya, bagian yang ini. Tadi pangkat 3, kenapa? Perhatikan tadi ya, R pangkat 3, karena kita punya R itu sendiri adalah ini ya. Ya, kita udah, ini tadi pangkat setengah, maka ini jadi pangkat 3 ya. Di seper R pangkat 3. Oke, nanti silakan diulang lagi kalau kurang paham ya. Di sini kita dapat kita dapat di sini menjadi seper R kuadrat ya, R topi ya. Ini R topi. Nah, perhatikan gradien aksen seper R itu sama positif R per R kuadrat ya. Ini sama ya. Maka bagian ini bisa kita substitusi ke sini. Ya, sehingga persamaan vektor potensial kita menjadi ya mana tadi ini ya.
Oke. Kita punya menjadi vektor A sama dengan mu 0 per 4pi ya. Kita punya tadi integral M cross R per R kuadrat ya. Kita punya bagian ini, perhatikan, R per R kuadrat ya. Oke, biar lebih bagus ya, ini ya. Kita punya ini. Maka kita tuliskan menjadi M cross R topi per R kuadrat tadi ini ya. Ya, kita punya jadi gradien seper R ya. Ini kita buat seperti ini. Tadi ini terhadap d tau aksen ya. Ya, d tau aksen. Oke, ya ini. Sehingga kita gunakan sifat A cross gradien ya. Oke, kita punya ya A cross gradien B ya. Ingat, A cross gradien B itu sifatnya seperti apa? Itu sama B rotasi A gitu ya. Namanya B ini adalah suatu skalar ya. Dan dikurang rotasi dari AB ya. Seperti ini. Oke, bukan. AB-nya dulu dioperasikan ya nanti ya. Oke, rotasi dari AB ya. Sehingga bagian vektor ini potensial kita menjadi A sama dengan mu 0 per 4pi. Kita ubah ya menjadi integral B-nya tadi adalah ini ya, seper R. Ini aksen ya tadi ya, ini aksen, ini ngaruh ya. Aksen rotasi terhadap M gitu ya. Oke, ini terhadap d tau aksen. Saya pisah langsung ya, dikurang integral rotasi aksen dari AB-nya ya, berarti M per R kuadrat. Ini d tau aksen. Oke, nah di sini nanti ya kita menggunakan sifat dari teorema Stokes ya, teorema Stokes, sehingga ini menjadi kita ubah ke dalam bentuk integral permukaan ya. Ya, ini jadi sama dengan, nanti bisa kita ubah. Oke, langsung aja hasilnya. Mu 0 per 4pi integral gitu ya. 1 per R rotasinya tadi tetap ya, rotasi aksen cross M d tau aksen ya. Ini minus nanti jadi positif ya, karena rotasi A dv ya kita ubah menjadi dA cross V ya, atau ya. Jadi saya punya 1 per R integral, atau langsung aja nanti sekali ini ya, mu 0 per 4pi, langsung saya kalikan mu 0-nya ke kedua sisi ya. Integral tertutup ya, ini integral tertutup dari 1 per R teorema Stokes ya, jangan lupa, M cross dA vektor aksen ya. Nah, ini dA vektor ya. Yang mana dA di sini adalah elemen permukaannya ya. Jadi kalau semuanya saya punya kubus tadi warna merah ya. Oke, kalau kita punya tadi kubus ya seperti ini ya. Ya ke sana ya, dA vektornya kita itu sama dengan dA entopi ya. Ya, sehingga ya ini bisa juga kita tuliskan ke dalam bentuk ya. Oke, ini dA aksennya, dA vektornya tadi adalah ya ini ya. dA cross n, sehingga n-nya n vektornya di sini ya. Oke. Kalau kalian tadi masih di sini ya tadi ya, kalau seandainya saya punya integral rotasi V dV ya, maka itu sama dengan ya, saya bisa buat integral minus V cross dia, harusnya kan dA cross V ya, harusnya kan dA cross V ya, ya dA cross V positif ya.
Kalau berdasarkan teorema Stokesnya ya, kita punya dA cross V. Ya, maka kalau saya ubah menjadi, saya pindahkan jadi minus ya, V cross dA ya. Boleh seperti ini ya. Oke, sehingga makanya kita dapat di sini positif jadinya ya. Oke. Nah, kita dapat dua buah suku ya. Suku rotasi M dan suku M cross N vektor. Ini terhadap volume dan ini terhadap elemen permukaan ya. Nah, bagian ini, jadi perhatikan ya, kalau kita lihat artifisisnya, jadi vektor permukaan, vektor potensial di titik P ini, itu sama dengan apa? Kontribusi dari rotasi magnetisasi dari bahan di sepanjang volume, elemen volume, dan magnetisasi yang ada di sepanjang lintasan. Ya, ini. Nih, ini di sepanjang permukaan, di sepanjang permukaan ini yang terhadap sepanjang volume. Jadi begini, mungkin saya jelaskan dulu ya artifisisnya seperti apa. Seumpamanya tadi kita punya ini ya bahan kita yang termagnetisasi tadi ya. Oke, nah ketika tadi kita berikan medan medan magnet eksternal ya, maka dia mempunyai dipol magnetnya bergerak gitu ya. Lalu saya buat seperti ini sekarang. Oke, saya buat warna hijau. Di sini kan saya akan punya arus ya. Arus yang mengalir seperti ini. Jadi saya ambil loop kecil seperti ini ya. Oke, nah ini tadi adalah simbol dari domain magnet kita ya. Oke, saya punya beberapa di sini, saya ambil seperti ini ya, arus yang mengalir. Perhatikan. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ke sana ya. Nah, di sini perhatikan di bagian ini arus di sini dan di sini itu saling cancel ya. Arus di sini dan di sini saling cancel. Begitu juga kalau kita ambil di sini ya. Rotasi dari magnetisasinya. Ini untuk kasus medan magnet seragamnya ya. Oke ya. Ya, jadi saya punya apa? Saya punya magnetisasi di dalam objek kita ini berotasi ya. Jadi ini kalau kita ambil 3 dimensi ya, dia berotasi gini ya. Atau 2 dimensi juga. Oke. Nah, sedangkan di sini adalah elemen permukaan ya. Jadi oke, saya ambil dari buku aja biar lebih jelas ya gambarnya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, ini rotasi dari ya magnetisasi tadi ya, dipol magnet kita ya berotasi. Nah, ini yang kita sebut arus yang mengalir di dalam volume silinder kita atau si objek kita, si bahan kita ya. Nah, ini arus yang ada di dalam ini yang berotasi itu dia berotasi di elemen volumenya ya. Maka ini kita sebutlah dengan rapat arus volume ya. Rapat arus volume saya simbolkan dengan B ya, di mana JB itu adalah rapat ya arus volume. Jadi arus yang berada di sepanjang atau di semua volumenya. Sedangkan ini saya buat simbol sebagai rapat arus permukaan. Nah, di sini apa simbol dari B ini ya? Rapat arus permukaan. Nah, kedua rapat arus ini, permukaan dan volume, ini kita sebutlah dengan arus ikat, bound ya, atau bound current ya. Ya, merasa familiar? Jelas kalian merasa familiar karena ketika di elektrostatik kita sudah membahas tentang bound charge atau muatan ikat. Ya, masih ingat bagaimana muatan ikat dalam Oke, perhatikan. Di sini kita punya JB itu sama dengan rotasi M. Ya, di sini K rapat arus permukaan itu adalah M rotasi N vektor ya. Nah, kita lihat bagaimana terhadap hubungannya ya. K
kaitannya, bukan hubungan sebenarnya. Kita ingin membandingkan ya bagaimana. Nah, perhatikan. JB itu sama dengan rotasi M ya. Dan KB atau rapat arus permukaannya adalah M cross entopi. Ya. Nah, perhatikan bagaimana di elektrostatik. Di elektrostatik kita punya bound charge atau rapat permukaan volume rho B itu sama dengan minus divergensi dari P, di mana P itu adalah polarisasinya, dan rapat muatan permukaan itu sama dengan P dot N. Ya, jadi sedikit ini ya, seperti ada kaitan. Ya, perhatikan bagaimana ya, bentuknya. Perhatikan. Di rapat, oke, saya jelasin lagi. Rapat JB, rapat arus volume itu apa? Ini adalah arus yang muncul akibat adanya magnetisasi. Ya. Arus yang muncul karena adanya magnetisasi. Jadi bukan arus yang kita alirkan ya kepada objek ini, bukan. Jadi ini adalah arus yang muncul karena adanya magnetisasi. Ingat tadi di sini tadi kita bahas medan magnet dari bahan yang termagnetisasi, kita berikan medan magnet eksternal kan gitu ya, maka di sini termagnetisasi. Nah, bagaimanakah potensial yang muncul di sini di titik P? Medan magnet di titik P. Maka perhatikan, ingat, medan magnet di titik P itu sama dengan rotasi A. Maka untuk mendapatkan medan magnet di sini, kita bisa mencari rotasi A-nya dulu. Kita cari vektor potensial dulu. Nah, ternyata vektor potensial dari bahan yang termagnetisasi itu merupakan, ya, bisa dihitung dari apa? Dari arus volume yang muncul karena magnetisasi dan arus permukaan yang muncul karena magnetisasi tadi. Nah, di sini perhatikan di gambar ini, kedua arus itu saling mengikat. Ya, jadi ini arus permukaan mengikat arus volume. Arus volume mengikat arus permukaan ya. Nah, makanya dia disebut dengan bound current atau arus ikat, ya. Jadi, nah, perhatikan satu lagi. Di sini rotasi M, di sini rotasi. Sedangkan di sini divergensi ya. Operasi cross, operasi dot. Sedikit familiar, jelas sedikit familiar. Kenapa? Karena perhatikan, ingat lagi, kita punya divergensi dari E itu adalah minus rho per epsilon 0, ya. Sedangkan kita punya rotasi dari E itu sama dengan 0. Nah, kita punya divergensi dari B itu sama dengan 0, ya. Dan rotasi dari B itu sama dengan mu 0 I, ya. J ya, J. Oke. Mu 0 J, ya. Nah, di sini perhatikan divergensinya kalau untuk medan magnet dia selalu kena operasi rotasi, ya. Makanya dia rotasi terus. Sedangkan di medan listrik dia selalu divergensi. Nah, lihat nih ya. Nah, ini jadi ternyata jika kita melihat lebih dalam lagi bagaimana arus yang muncul akibat magnetisasi, maka dia muncul juga rotasi seperti ini ya. Jadi secara matematis dia tetap bertahan. Ya. Jadi secara matematis dia tetap bertahan. Nah, oke. Kita coba jelasin lagi ya. Saya coba ulang lagi apa itu arus volume dan rapat arus volume dan rapat arus permukaan. Ingat, yang muncul akibat magnetisasi. Ya. Jadi kita jabarin lagi. Nah, ya, rapat arus volume yang muncul akibat magnetisasi dan rapat arus permukaan yang muncul akibat magnetisasi. Nah, saya akan coba jelaskan apa makna fisis dari gambar ini. Jika kita berikan medan magnet yang tidak seragam, B tidak seragam, ya, tidak seragam. Ya, maka perhatikan dia akan ada rotasi di sini ya. Rotasi. Ya. Makanya tadi kita punya JB sama dengan rotasi M. Ya, dan ini tadi adalah M cross entopi ya. Nah, di sini akan muncul rapat arus volume dan juga akan muncul rapat arus permukaan ya. Ini rapat arus permukaan. Oke.
Nah, sekarang perhatikan bagaimana jika B-nya seragam. Nah, jika B-nya seragam, maka otomatis rapat arus permukaannya akan sama dengan 0. Karena apa? Magnetisasinya juga pasti akan sama di setiap titik. Ya, akan sama, sehingga di sini jika B seragam, rotasi M-nya sama dengan 0, yang ada hanya M cross entopinya. Berarti di sini untuk B yang seragam yang ada hanya arus permukaan, ya, sedangkan di sini kita punya rotasi M-nya ada tidak sama dengan 0 dan M cross N-nya juga bernilai, ya. Nah, itu. Oke. Nah, kenapa tadi di sini dia saling rotasi M-nya sama dengan 0? Saya coba tuliskan di sini lagi. Perhatikan, tadi kalau kita ambil loopnya adalah berupa persegi seperti ini, ya. Nah, perhatikan. Jika dia seragam, maka ambil, lihat seperti ini, ya. Ini arus ke sini, arus ke sini. Ya. Nah, ketika saya ambil tetangganya, perhatikan tetangganya. Nah, di sini saling mengcancel. Ini rapat, ya. Kalau kita ambil rapat gini, ya, kita rapatkan, maka ini akan saling mengcancel, ya. Nah, perhatikan. Kalau saya ambil ini lagi, ya. Oke, seperti ini. Di sini juga akan saling mengcancel, ya. Nah, perhatikan. Ketika saya tadi ambil, saya buat warna hitam seumpamanya, ya. Jadi ini adalah bahan kita, ya, ini bahan kita atau material kita. Maka yang tersisa apa? Maka yang tersisa di sini adalah, ya, arusnya hanya ada di permukaannya, ya. Perhatikan. Nah, di sini perhatikan, ini hanya ada di permukaan. Begitupun dengan yang ada di sini, di atas sini, ya. Ya, maka di sini tetap ada. Nah, di sini di bagian sini dia akan saling mengcancel juga. Perhatikan dengan yang di atasnya. Ini seperti ini. Nah, di sini tersisa. Sehingga di sini kita punya medan magnet medan atau arus permukaan. Ini untuk kasus dia seragam. Jika seragam. Nah, jika dia tidak seragam, perhatikan kita punya tadi ini seumpamanya bahan kita. Jika medan magnetnya yang tidak seragam, ya. Jika medan magnetnya tidak seragam, perhatikan, saya banyak punya loop, ya, yang berbeda-beda. Pastinya magnetisasinya berbeda-beda tergantung kepada bahannya, ya. Seumpamanya satu loopnya kecil seperti ini, satu agak gede, ya. Perhatikan. Ya, maka di sini tidak akan saling mengcancel. Iya, di sini dia mengcancel, tapi di bagian sininya kan tidak, ya. Karena apa? Karena di sini lebih besar, ya, dibandingin yang kecil. Maka di sini rotasi M-nya tetap ada, ya. Jadi di sini atau arus volumenya tetap ada, ya. Sehingga di sini rotasi M-nya tidak sama dengan 0, sedangkan di sini rotasi M itu sama dengan 0. Artinya tidak ada rapat arus volume. Oke. Nah, ini adalah artifisis dari arus permukaan yang muncul akibat magnetisasi. Oke. Oke, saya ulang lagi biar lebih paham. Ingat di awal tadi kita punya sifat kemagnetan, kita punya domain magnet, kita punya atom dan elektron. Tadi kita sudah buktikan jika kita tinjau gerak elektron, maka ternyata dia, jika kita berikan medan magnet eksternal, maka dia akan berubah momen magnetnya. Ketika momen magnetnya berubah, maka dipol magnetnya, domain magnetnya juga akan menyesuaikan dengan medan magnet eksternalnya. Nah, kemampuan dia tadi untuk menyesuaikan dengan medan magnet eksternal, domain magnetnya, ya, maka itu tergantung kepada bahannya. Apakah dia diamagnet, paramagnet, dan ferromagnetik, ya. Nah, setelah kita bahas tadi, ya, ternyata kita ingin mengetahui, ya, perhatikan. Kita ingin mengetahui berapa besarnya tadi selama ini bergerak, maka dia akan muncul torsi, ya. Akan muncul tadi torsi dan gayanya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana medan magnet dari bahan yang termagnetisasi. Perhatikan, ketika ini kita ambil contoh tadi ferromagnetik, dia sudah termagnetisasi. Pertanyaannya adalah berapakah medan magnet di titik di luar dari bahan kita ini? Ya, di luar dari bahan kita ini. Nah, ternyata medan magnet di titik
P ini merupakan kombinasi dari apa? Perhatikan tadi ketika magnetnya bergerak, maka akan muncul arus listrik. Kenapa muncul arus listrik? Ingat, tadi di sini atomnya, elektronnya juga bergerak, ya. Jika kita lihat tadi lebih dalam, ya, look inside, maka ternyata muncul arus. Nah, arus permukaan dan arus volume itulah yang bisa, ya, atau yang memberikan kontribusi terhadap medan magnet di titik ini. Kenapa? Karena ternyata JB dan KB itu menghasilkan vektor permukaan, vektor potensial atau potensial vektor, dan potensial vektor itu merupakan, rotasinya adalah merupakan medan magnet. Ini adalah medan magnet yang muncul di titik ini. Akibat apa? Akibat domain magnet tadi yang berubah. Oke, saya coba sudah jelaskan dengan lebih terperinci. Semoga bisa paham. Materi ini memang sedikit lebih sulit dibandingkan medan listrik sebenarnya, tapi di sini kita melihat bagaimana hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, satu materi lagi, belum selesai medan magnet dalam bahan. Kita belum membahas apa itu yang dimaksud dengan suseptibilitas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Lalu di 2 pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang electrodynamics, ya, bagaimana itu persamaan Maxwell, bagaimana hubungan antara medan listrik dan medan magnet secara global kita akan lihat lagi, ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian paham. Untuk soal kasus-kasus nanti mungkin saya akan berikan tutorial, ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.